والسلام على خير المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه هدى إلى يوم الدين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وأولياء والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين خصوصا مصنف متن سنن توحيد الشيخ العليم العلامة عبد الله بن مسلم بن طاهر بن محمد حشيم بعلوي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ramadannya mana lagi nih? Yang perempuan satu aja gak ada remaja ini. Emang pada jadi TKI semua. Ngumpulnya kalau ada kegiatan rame-rame doang. Pawai obor rame ngumpul, masak-masak makan-makan rame ngumpul, rapat rame sampai jam 12, dan ngaji gak pada nyongok, emaknya mah nyampe, kadang-kadang nyampor temennya yang disampor kagak dateng, akhirnya sama-sama kagak dateng. Pengurus yang perempuan aja saat itu juga gak ada gitu, mana ini? Ini kan malam Kamis ini pengajian remaja, pengajian anak muda. Orang tua mau ikut. Emang apa malah banyakan orang tuanya? Ya, lama-lama ini gak ada pengajian anak mudanya dong. Ya, tolong orang tuanya, anaknya juga disuruh ngaji ya. Juga tolong para pengurus. Ini pengurus perempuannya satu gak ada. Padahal semua kegiatan remaja udah disupport sama pengurus. Tapi disuruh ngajinya malah susah. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu perhatian buat para pengurus rumah ya, yang laki maupun yang perempuan. Kalau namanya cuma buat acara pawai obor segala macam, mendingan gak usah ada pawai obor, tapi pada ngaji. Pawai obor mah kebakar, ngaji mah pinter. Ya, gitu ya. Baik, kita lanjutkan sampai di mana? Paslon ya. Saya buka ini. Sudah topik kita nilai dari bawah. Halamannya beda. Situ halaman berapa? 14. 13 ya. Wajibu alaihi. Tiga baris dari bawah. Dari balik ke atas lagi. Yazibu al-Nazamu al-Sadar. Sudah ketemu? Waktu-waktu sholat udah? Tiga baris dari bawah. Yajibu ala wali sabi. Belum sampai Amru. Pasaran tentang
Baca halaman 12 di sini ya. Wa yajibu alaihi qawluhu ala dzalika ya. Nah, ini pas tadi apa yang saya omongin tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na fi ulumihi fid dharain. Amin. Atasnya. Apa lagi? Ya. Amru. Wa yajibu alaihi amru man ra'ahu tarika syai'in minha ya. Dan terus kayak lo wa yajibu alaihi amru man ra'ahu tarika syai'in minha. Wa yajibu dan wajib alaihi atasnya man amru memerintahkan man ra'ahu tarika syai'in orang-orang yang melihatnya tarika syai'in meninggalkan sesuatu minha dari kewajiban itu. Awyatiya biha ala ghairi wajiha atau mendatangkan dengan kewajiban itu atas selain wajahnya. Maksudnya begini, wa yajibu dan wajib alaihi atasnya orang man siapa ya ro'ahu orang yang melihat, wajib atas orang itu ya seseorang itu yang melihat orang lain meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Wajib atas orang yang melihat sesuatu itu ya, orang yang melihat suatu perintah yang tarikah ditinggalkan ya, berupa syarat-syaratnya, mubtilahnya dan ilmu-ilmunya. Artinya setiap kita punya kewajiban untuk memerintahkan seseorang yang meninggalkan ibadah tanpa syarat, rukun, mubtilah dan segalanya. Jadi ibadah itu bukan yang kita pelajari, bukan yang sahnya saja, tapi juga yang membatalkannya. Dan ketika kita melihat seseorang yang beribadah kemudian meninggalkan tentang syaratnya, rukunnya yang membatalkannya, maka kita wajib untuk memerintahkannya. Jadi kalau kita orang tua wajib nyuruhnya anak belajar ngaji, maksudnya gitu. Jangan sampai dia beribadah tapi nggak pakai ilmu, atau dia beribadah menggunakan ilmu yang katanya atau ilmu yang tidak masyhur atau ilmu yang madhabnya tidak masyhur di tempat tersebut. Nah itu, ini penting. Kita ini di Indonesia ibadahnya menganut 4 madhab: Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam. Tapi ketika kita beribadah, mulai berwudu, haruslah kita melalui satu rangkaian imam. Paham? Ada orang sholat subuh tidak pakai kunut. Nih, boleh nggak pakai kunut? Boleh. Madhab dia, madhab Imam Malik. Tapi dia harus berwudu pakai madhab Imam. Bisa nggak? Jadi jangan beranggapan kita ini benar, sementara kita nggak rangkaiannya madhab itu. Sekarang kita berwudu madhabnya Imam Syafi'i.
Syafi'i. Berarti sholatnya pakai mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita sholatnya pakai mazhab Imam Malik, berarti semua rangkaian sholatnya pakai mazhab Imam Malik. Tidak boleh bergonta-ganti mazhab kecuali darurat. Kita orang Quraisy, orang Cipondo, mazhab Imam Syafi'i. Kalau bersentuhan laki dengan perempuan batal gak? Batal. Boleh gak kita pinjam mazhab? Boleh, asalkan dulu. Kapan? Ketika kita tawaf puterin Ka'bah, itu tangan kita sering nyentuh yang lain gak? Sering kan? Tapi darurat atau waktu tubihul, maka boleh. Sekarang kalau dibilang ente kan mazhab Syafi'i, iya. Kenapa kok nggak kata nyentuh orang Turki tadi? Oh, ini Mekah darurat. Nah, gitu. Kalau kita maksain mazhab Imam Syafi'i di Mekah ketika umrah atau haji, sampai kapan kalau sembahyang? Coba deh. Baru mau masuk masjid aja udah desek-desekan, kesenggol, wah batal, bangun wudhu lagi, coba lagi wudhunya keluar ke bawah. Dari masuk pintu masjid ke tempat wudhu 300 meter, belum turunnya. Itu baru dari pintu, belum ke dekat Ka'bah. Ke dekat Ka'bah ya 800 meter dah. Pas itu udah selesai wudhu, mau masuk lagi, kesenggol lagi. Wudhu lagi. Nah, maka boleh namanya darurat. Nah, itu alasannya. Jadi kalau ada orang dagang, loh orang Indonesia mazhab Syafi'i, kenapa kok dia nggak pakai nggak tersentuh itu nggak batal? Karena darurat. Nah, kecuali misalkan adanya di Madinah, sholatnya terbit. Itu pun kadang-kadang di jalan juga depan itu masih ramai juga, kesenggol juga kan gitu ya. Nah, jadi harus dipahami. Jadi jangan ada orang menang sendiri. Soal saya paling benar begini, sementara rangkaian fikihnya harus diurut. Harus diurut. Dan ibadah sholat bukan cuma ibadah fikih, tapi ibadah akhlak. Ibadah akhlak. Ada pertanyaan klasik begini, pernah didebat juga. Kita makan biasa habis sholat salaman kiri kanan gitu ya. Ada yang nolak, ya nggak apa-apa, biar nggak mau salaman mah. Kita salaman ditolak, ya udah biarin kan gitu. Tapi ada yang protes. Kenapa sih? Habis sholat salaman saya lagi usuk kamu saya, ya maaf kalau terganggu. Tapi kalau mengapa salaman, berarti dia kagak ngaji. Ma'amin muslimaini yataqiyani fayatasafahani. Dua orang muslim ketemu kemudian bersalaman, gugur rontok dosa-dosanya. Tapi kan itu dalam sholat. Kata siapa dalam sholat? Kita salaman udah selesai sholat apa belum? Udah selesai. Nanya-nanya dia salah. Sama kayak ada orang bilang, kok sembahyang pakai usoli? Mana ada sembahyang pakai usoli? Enggak ada sembahyang pakai usoli. Orang usoli udah masuk sholat apa belum? Belum. Bego. Ini saudara. Dan ibadah sholat bukan cuma ibadah fikih, ibadah akhlak. Ingat itu. Ibadah akhlak. Kenapa kau selesai Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya bukan wa alaika. Nanti beda tujuannya itu. Allahumma anta wa minka wa ilaika, kita pakai wa ilaika ya untuk wa ilaika, dan kepada engkau ya Allah ya untuk aku kembali. Kalau kembali ke apa atas? Kepada apa ke atas? Kepada, namanya ilah. Kalau atas, dan aku kembali atas engkau, itu namanya Allah.
Kenapa imam pakai bergeser ngeliatin makmum? Itu imam memperhatikan makmum. Berarti ibadah sholat juga ibadah akhlak. Sekarang kalau ada orang bilang terserah saya kan udah sholat, saya mau apapun terserah saya salah. Konsep sawu subuh paku, lurus dan rapatkan barisan, itu akhlak apa fikih? Saya tanya. Ayo. Akhlak apa fikih? Ayo. Sawu subuh fakum. Itu akhlak apa fikih? Itu kan sabda Rasul. Sawu perintah, rapatkan dan lurus. Ya, berarti kan perintah. Ya, berarti itu sebuah sunnah dari Rasul kan gitu ya. Nah, tapi kenapa harus rapat dan rukun? Itu bukan cuma fikih aja, ada akhlaknya juga. Fikihnya karena nanti menghindari setan. Akhlaknya biar sholat itu ada kekompakan. Kenapa sholat kok tawajuh? Ya, mustaqbilan kiblat. Satu, kekompakan. Jadi kalau ada yang bilang sholat terserah saya, sudah itu mau pulang selesai, silakan. Tapi punya akhlak nggak melangkahin orang, injak-injak orang? Itu. Jadi etika dalam sholat itu nggak ada, karena sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal, itu akhlak apa pikir? Akhlak. Tuh, sholat itu ibadah akhlak. Allahumma shalli ala Muhammad. Sholat itu ibadah akhlak semua. Fikihnya iya, tapi Allahu Akbar angkat tangan, ini akhlak semua ini. Ruku, sujud tuh, semua itu akhlak ya. Akhlak yang jadi sebuah fikih. Ya. Jadi wajib atas kita untuk ya memerintahkan orang-orang yang meninggalkan tentang sebuah perintah ya dengan tanpa syarat, rukun dan segala macamnya. Wa yajibu alaihi qahru ala dzalika, dan wajib atasnya qahruhu ala dzalika. Nih, wajib atasnya ya berarti harus kita memerintahkan secara qahrun. Qahrun itu keras. Berarti kalau bahasa kita memaksa gitu ya, paksa. Jadi kalau ibu nyuruh anak sentreng, tahu sentreng, empos ya gitu. Jadi biar sentreng, lu ngaji nomor misalnya enggak, terserah lu aja dah, ya sentreng ngaji sono, ngaji. Kalau perlu gua kosin lu ngaji, akhirnya apa diambil tapi kagak nyampe. Malah kadang-kadang ngomongnya, tuh bang Ubay minta uang minyak di kota, minta sama orang tuanya. Berapa teman? Goceng aja dah. Ya ada 1.000 kan 10.000. Di kota kagak masuk, ya bin rokok masih kagak nyampe. Akhirnya Ubay ke bawa-bawa. Ya, sabar Pak ya. Ya emang buat agama mah banyak fitnah kita. Ya terpahalnya gede baik, tenang aja baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita wajib menyampaikan dengan sentreng. Sentreng itu ya dengan tegas gitu ya, dengan keras. Wajib itu. Ya. In qadara alaihi, ya kalau kita mampu, in qadara alaihi, kalau kita mampu. Bapak punya bini suruh ngaji, Pak, wajib tuh. Kalau bini kagak ngaji nanti dihisab, lakinya kagak nyuruh, lakinya duluan yang dosanya numpuk. Bener ini Mam? Bener. Bini bener, laki kebagian pahala. Amin. Bini kagak bener, lakinya kagak pernah nyuruh, lakinya duluan. Bahasanya begini, kalau bininya dicambuk sekali, lakinya dua. Tuh, begitu. Makanya biar sentreng. Biar sentreng tuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa illa fayajibu inkara biqalbihi in azaza anil qahri.
Wa illa, dan apabila tidak mampu, tadi kan merintahkan dengan strength gitu ya, dengan keras. Wa illa, dan apabila tidak, maksud tidak mampu dengan keras, fayajibul inkaru di qalbihi, maka wajib mengingkari dalam hatinya, in azaza anil qahri wal amri wa dalika an aful imani, ya. Maka wajib mengingkari dalam hatinya, in azaza anil qahri, apabila dia lemah dari kesungguhan atau kesentreng tadi, wal amri, dan perintah, wa dalika an aful iman, dan itu selemah-lemahnya iman. Jadi kalau kita nggak sanggup nyuruh, misalkan begini, ada orang senang mabuk, ya, ada orang senang maksiat, kita larang, woi jangan mabuk, tapi akibatnya kita yang dimusuhin gitu kira-kira, mana-mana diancam, mana-mana nggak bebas, berarti kan nggak bisa, ya. Jadi cuma bisa melarang, tapi nggak bisa keras, maka dia harus mengingkar dalam hatinya, nggak mau ngikutin kemaksiatan tersebut, ya. Nggak mau ngikutin kemaksiatan tersebut dalam hatinya, ya. Tapi itu selemah-lemahnya iman. Hadisnya adalah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau nggak sanggup dengan tangan, maka dengan lisan. Ini kita nih. Kalau kita sanggup merubah kemaksiatan dengan tangan, contoh, misalkan sekarang kita banyak orang mabok, banyak mabok, banyak judi, kita jawara, jangan pada mabok, tabok-tabokin loh, misalkan. Dia bisa nabok-tabokin, silahkan, asalkan berhenti. Tapi kalau nggak bisa, dengan omongan, woi jangan pada mabok apa, malu kampung, woi jangan pada judi apa, jangan pada narkoba apa, maka bosan baru tampil mulu pulang balik lo, intel pada jalan lo, dia lo belum kena ada waktunya mata kena lo, contoh, ya. Pakai omongan nggak sanggup juga, dia tinggal pakai doa. Ya mudah-mudahan dia dapat hidayah, mudah-mudahan dapat hidayah. Dan itu selemah-lemahnya jadi wajib kita tuh dengan kekuatan dulu, dengan tangan. Kalau nggak sanggup dengan omongan. Dan memang kalau ngajak orang berbuat baik rada gampang. Ibu ngajak orang ngaji kok, temannya tetangganya, kok ngaji yuk, dia ada duluan, nggak ada resiko. Tapi kalau ibu melarang orang berbuat munkar, kok jangan ngomong dulu apa, orang udah ngomongin, ustaz udah ngomongin mulu. Dan kita mau apa? Kita mau apa? Berat itu. Jadi berat, mencegah kemungkaran itu berat. Kalau ajak orang berbuat baik rada gampang, mencegah mungkar itu yang lebih berat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ay aqallu ma yalzamul insanu 'indal 'azzi. Dan sangat sedikit sekali manusia yang mampu untuk melakukan itu 'indal 'azzi, karena mengalami azzi, kelemahan. Wa yajibu tarku jami'il muharramati wa nahyul murtaqibiha, ya. Wa yajibu tarku jami'il muharramati, dan wajib tarku meninggalkan jami'il muharramati, meninggalkan semua yang diharamkan. Wa nahyul murtaqibiha, dan melarangnya, ya, apa-apa yang tertetapkan waman uhu, dan mencegahnya qahran minha ay qadara alaihi, dan wajib meninggalkan apa-apa yang dilarang. Tadi kan perintah tuh, nyuruh anak gini-gini. Wajib meninggalkan apa-apa yang dilarang dan mencegah hal-hal yang diharamkan. Jadi kita nih punya kewajiban, buat pribadi kita harus tarku, buat yang lain kita harus nahyu. Larang anak berbuat maksiat, larang istri berbuat maksiat, larang suami berbuat maksiat. Itu kewajiban kita, saling mengingatkan tuh, ya. Wa man qahran minha,
dan mencegah agar jangan sampai terjadi kemaksiatan tersebut in qadara alaihi, kalau mampu. Mencegahnya dengan apa? Dengan kahran, dengan sentreng. Sentreng bahasa kita mah. Ya kalau bahasa ini kan sebenarnya bahasanya keras gitu. Ya. Jadi mencegahnya dengan sentreng. Punya bini nggak pernah mau ngaji. Lo ngaji sana? Ngaji mulu bang. Lo si anu ngaji. Kata pada bener. Yang ngajinya kagak bener apalagi nggak ngaji. Tuh. Kita suruh ngaji, ya terserah lu dah. Nah, akhirnya apa? Nggak pernah mau ngaji. Bini suruh sembahyang, kagak mau sembahyang. Itu kita duluan suaminya, suruh sentreng. Bahkan kata Rasul, ketika seorang suami menyuruh istrinya sholat dan istrinya nggak mau sholat, pisah kamar, fayatribuha, silakan boleh dipukul. Tuh bu, kedengeran? Kita punya anak disuruh umur 7, entar umur 10 tahun kagak mau sembahyang, pukul. Ini perintah agama. Sama bini juga begitu. Terus sembahyang, sembahyang bang, tetap aja miskin mutu. Abang jangan juga tetap aja berdoa, apa mengurut, apa istighosah la ilaha illallah 7.000 nggak kaya banget. Kalau sembahyang bisa bikin jadi kaya, mungkin kiai depan punya helikopter kali ya. Sembahyang bukan buat jadi kaya, bukan. Ya, kita suruh istri kita sholat, tapi nggak sholat terus-terusan. Maka dengan keras sentreng, sembahyang lo, gua tanggung jawab nih. Nggak mau ingat. Kalau sembahyang awas lo, ntar malam lo tidur di depan, gua tidur di belakang. Iya. Bininya mah kuat lagi, nggak kuat ya, ada balik lagi. Jadi harus dengan sentreng nyuruh ibadah. Kalau nggak sentreng, kita yang tanggung jawab. Dan jangan salah, seorang ahli ilmu di satu kampung, ketika masyarakatnya nggak mau ibadah dan dia tidak pernah mau mencegah, ahli ilmu itu kebagian maksiat dosanya. Pernah dengar nggak kalimat itu? Ada ahli ilmu nih, orang alim sekampung ini, tapi dia nggak mau ngajarin, dia nggak mau larang, dia masa bodoh. Dia itu kena ahli ilmu. Makanya banyak ahli ilmu karena melihat sekelilingnya udah banyak maksiat, dia mengasingkan diri. Ada nggak yang begitu? Ada wali mengasingkan diri ke apa mana sendiri gitu ya? Karena dia tanggung jawab. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa illa, dan apabila nggak bisa dengan keras, nggak bisa dengan sentreng, bini suruh sembahyang galakan dia pakai begitu, bang aja sembahyang mulu, belagu banget bang. Udah bang, kalau gara-gara sembahyang aja malam, udah bang kita pisah aja. Gara-gara sembahyang cerai urusan. Kalau itu kira-kira nggak mampu, wajib alaihi ayyun kira dalika bi qalbihi wa mufarakatu maudil maksiyah. Maka wajib atasnya mengingkari dalam hatinya, ingkar dalam hatinya, ya. Wa mufarakatu, dan meninggalkan tempat maksiat tersebut, meninggalkan tempat maksiat tersebut. Ada orang main, kita larang, malah kita yang domelin. Maka dalam hatinya astagfirullah, ya, mudah-mudahan dia dapat hidayah, tinggalkan. Bahkan kata sabda Rasul begini Pak Bune, nih kata Rasul begini, kalau kita mendatangi satu tempat dan tempat itu ada kemaksiatan, maka niatkan dalam hati kita nggak suka dengan kemaksiatan itu, maka seakan-akan kita nggak hadir di tempat tersebut.
Dan kalau kita datang ke sebuah tempat, kemudian ada kemaksiatan dan kita senang dengan maksiat itu, walaupun kagak ngikut, senang aja, seakan-akan kita berada di tempat dan mengikuti maksiat itu. Gitu. Pada saat di Singapura diajak masuk Global Universal Studio di Singapura, kemudian diajak ngelihat judi terbesar di Singapura. Perjudian terbesar kan asal negara Singapura ya, dia diajak, tapi siang jadi nggak ada, belum ada rame. Masuk, ada judi macam-macam dah, ya, ketangkasan macam-macam dah. Ada ini kelasnya ini, kelasnya ini, kelasnya ini, ya itu. Ada yang minimal masuk ke situ minimal punya uang di atas 200 juta, gitu. Minimal ada yang punya 500 juta, ada kelas-kelasnya itu. Ketika datang, ya, pesan datang ke tempat maksiat, ya cuma melihat doang kayak apa sih? Kita tidak setuju dengan kemaksiatan itu, maka seakan-akan kita nggak datang ke tempat tersebut, nggak datang ke tempat tersebut. Ya. Tapi kalau kita datang ke sebuah tempat dan ada maksiat, kita senang, maka kita termasuk ikutin kemaksiatan tersebut. Na'udzubillah min. Wal haramu mata wa'adallahu murtaqibahu bil iqab wa wa'ada tarikahu bis thawab. Wal haramu, dan adapun haram, mata wa'adallahu murtaqibahu bil iqab. Haram itu adalah sesuatu hal yang Allah larang, yang apabila dikerjakan maka iqab, akan ada iqab. Apa iqab? Siksa. Itu haram. Jadi harus ditinggalkan. Kalau dikerjakan dapat iqab. Wa wada tarikahu bisawab, dan orang yang meninggalkannya bisawab, dapat pahala. Ya. Itu namanya haram. Kalau bahasa kita mah dikerjakan dapat haram itu adalah dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu namanya haram. Kebalikannya apa? Kebalikan dari haram apa? Wajib. Ya. Hukum fikih ada berapa? Hukum fikih ada 6 atau 5? 5. Pertama wajib, lalu sunnah, lalu mubah, lalu makruh, lalu mubah lagi, haram. Jadi hukumnya ada 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka kata salafus saleh, laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah, kurangi yang mubah, jauhkan yang makruh, tinggalkan yang haram. Yang wajib kerjakan, perbanyak yang sunnah. Ibadah itu yang wajib apa yang sunnah, banyakkan mana? Banyakkan sunnah. Apalagi orang perempuan banyak di rumah ya Bu ya. Ya, banyak cara untuk berbuat kebaikan, banyak cara untuk berbuat apalagi orang wadon. Ya Pak Ustaz, saya mau bagaimana, saya mau repot, mau ngaji repot mulu, pengen berangkat ngaji, bocah yang kecil mencret. Ya, malam mau pergi ngaji, mau begini begitu. Ya, banyak cara untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Jadi ibu nggak sempat ngaji, sholat juga kadang-kadang ya kita sholat boro-boro khusyuk Pak Ustaz. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Lah ono bocah nangis, tertarik-tarik bagaimana mau khusyuk. Kita baru mau sholat enak, bawa aja ono nyari sesuatu rewel banget, dimana taruh sih, baik bukan kunci motor. Jadi kita kan kepikiran Ustaz. Gitu ya, kepikiran ya.
Kita mau sahur itu bayar, kita nggak tahu kita kesel banget dalam arti kan kita situ yang naruh. Tapi banyak sekali amalan-amalan yang bernilai kebaikan. Susahnya kita berbuat baik yang pakai modal kagak sanggup, berbuat baik yang kagak pakai modal kagak mau. Tuh. Berbuat baik pakai modal kagak sanggup, tapi berbuat baik yang kagak pakai modal kagak mau. Contoh, ada masjid lagi bikin tempat wudu, ada yang nyumbang, iya enak lo mah punya duit, gue mah kagak bisa sedekah. Tapi sedekah itu kan bukan cuma dengan duit, iya. Bukan cuma dengan duit, memudahkan man nafasa alal mu'minin kurbatan min kurabi dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Memudahkan orang juga sedekah. Ada orang nanya alamat, kita kasih tahu, dapat pahala nggak? Kita punya lahan sedikit, iya ada sini dah, lewat sini bagus, lewat sini kita suruh lewat, cakep, kira-kira dapat pahala nggak? Yang pakai modal kagak mau, yang nggak pakai modal kagak mau. Tabasum, senyum aja sama orang dapat. Sama tetangga biar aja senyum, jangan tetangga habis dipucak mulu. Itu suara siapa kalau kemis tuh disaro dia mulu yang ceramah. Besok subuh saat lagi dia mulu yang ceramah. Maka kagak ada ustaz apa di kampung ini? Salah, tapi ngaji mah kagak bergeledek. Dilihat laporan amalnya sama bendahara nggak pernah ngamal, najis. Tuh. Jadi menyenangkan orang aja pahalanya gede. Nggak bisa dengan uang, ya dengan tangan. Nggak bisa dengan tangan, ya dengan wajah. Senyum aja. Tabasum ila wajhika laka sodaqah. Biar aja datang ke pengajian, ya bu ya, salaman. Masya Allah foto amat tuh, cakep banget pakai baju itu, cakep. Dapat pahala nggak? Ini nggak baru sampai belagu nenek pakai merah ya. Tuh, kedengeran kagak? Jadi ternyata pintu-pintu pahala itu begitu luas, cuma kita nggak mau. Jadi kita anggap bahwa yang berpahala itu hanya suatu hal yang berhubungan dengan materi. Enggak. Ya. Ngomong enak, pahala bukan? Wa qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha. Perkataan yang bagus dan pemaafan atau memaafkan khair, lebih baik ketimbang sedekah tapi diungkit-ungkit mulu. Sedekah sekali diungkit mulu itu menara tuh, kalau kagak ada buah tuh menara, kagak ada buah. Ini karpet, emang siapa dulu? Kalau kagak ada buah tuh karpet. Ini masjid, nah akhirnya apa? Udah 10 tahun, 20 tahun diungkit mulu tuh. Itu nggak ada apa-apanya. Lebih baik kalau ma'rufun ngomong yang kalau ma'rufun ngomong ma'ruf. Berarti ma'ruf berpahala banyak. Udah kayak berdoleh persiapan tarim. Ngomong aja yang enak begitu. Kayak Bang Ujang, Pak Ustaz apa kabar? Ya Allah sehat ya. Ini enak ngomongnya. Ketimbang kemana apa Pak? Wah. Jadi ternyata pahala itu banyak, gampang dapat pahala. Ngomong yang enak, puji orang jelek aja masih kita bilang cakep, kan enak ngomong itu. Orang jelek aja kita bilang cakep. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi marilah kita mencari pahala bukan dengan waktu yang sempit atau ruang yang sempit. Sholat ibadah, tapi banyak ibadah lain. Emang ibu kira kalau ibu masak itu bukan ibadah, Bu?
Setiap keringat yang menetes dari ibu masak, itu keringat yang menjadi saksi kebaikan ibu nanti di akhirat. Amin. Makanya kalau masak biar keringetan. Lah orang sekarang kan masak agak keringetan ya Pak. Lah kagak orang pasnya dicolokin, masaknya di magicom, celok gitu ya. Tinggal ngomong, kalau mau makan lalu digerobok. Makanya saya bilang lebih berkah emak bapak kita zaman dulu, pahalanya banyak. Masak kopi aja pakai keringetan dia. Dulu nyeduh kopi aja pakai keringetan. Nyeduh kopi ke dapur dulu, masak air pakai tungku, pakai bambu ya. Masih ada bara doang ditiup pakai semprong bambu. Masuk lama ditiup pakai berarap itu. Nyala kagak laku dia. Tapi ikhlas. Ikhlas. Masak air ya cuma sekali, masak air cuma buat nyeduh. Coba sekarang ada nggak begitu? Dispenser tes langsung. Makanya orang sekarang pahala berumah tangganya kurang. Kalau nggak ditambah sama pahala lain, kurang pahalanya. Beda sama orang zaman dulu, pahala rumah tangganya banyak. Allahumma shalli ala Muhammad. Faslun faminal wajibi khamsus salawati fi yaumi wa lailati wallahu a'lam. Ini bagaimana buat imam pengurus rumah yang perempuan terutama ya, tolong digiatkan lagi ya. Kita ada kalau mau ada acara muharram, mau ada festival, mau ada pawai obor, ramai kalau udah ramai Ustaz mau pawai obor ini ya. Jadi tolong ngajinya, ngaji malam bisa kadang disuruh di rumah juga ya. Bagaimana kita semangat, kita buru-buru. Kadang-kadang ya, jadi tolong ya, bapak orang tuanya nih, anak-anaknya disentreng ya, disentreng. Jadi kan udah ada kewajibannya. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, 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 ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aghna bil ilmi wa sayyidina bil ilmi wa aghna bil taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa yarzuqna kamal ikhlasi wal yaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu